Bagaimana mungkin ya, sebuah perusahaan konstruksi raksasa yang menang tender miliaran rupiah dengan desain teknis yang super keren, itu bisa bangkrut total hanya dalam 30 hari? Kedengarannya mustahil kan? Sangat mustahil. Tapi jawabannya, percayalah, ini bukan karena bencana alam yang tiba-tiba menyapu lokasi proyek Anda. Sama sekali bukan. Jawabannya murni karena ilusi matematika di atas kertas. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Sebuah realitas yang sangat brutal ya, tapi sayangnya ini sering banget terjadi di industri alat berat. Benar-benar brutal. Nah, hari ini kita punya misi khusus untuk Anda. Kita bakal membedah dua dokumen yang sangat krusial. Pertama itu soal rekayasa ekonomi alat berat. Dan yang kedua, sebuah studi kasus nyata yang agak mengerikan ya, judulnya Kasus Konsultan, Jebakan Harga Satuan Fiktif. Iya, dari dua dokumen ini Anda bakal lihat kalau salah hitung biaya alat berat itu bukan cuma ya sekedar dapat nilai jelek pas ujian di kampus gitu. Betul, Ini benar-benar urusan hidup dan mati sebuah perusahaan. tepat sekali. Makanya, untuk penelusuran mendalam kali ini, saya akan lebih banyak fokus di area saya, yaitu mekanika, terus rumus teknis penyusutan, dan segala hal yang berbau mesin lah. Dan saya akan tarik Anda kembali turun ke bumi. Kita bakal lihat realitas keras di lapangannya, resiko-resiko kontrak, dan gimana sih hitungan mekanis tadi itu berdampak langsung ke nadi kehidupan perusahaan Anda. Yaitu arus kas ya? Tepat, karena secanggih apapun mesin di dunia, itu cuma bakal jadi pajangan besi rongsokan kalau perusahaan Anda kehabisan uang buat beli solar. Wah, analogi yang mantap. Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke dunia analisis biaya ini. Di slide 1, kita langsung dihadapkan pada pengenalan O&O Cost. Ini singkatan dari Owning and Operating Cost. Pondasi utama ya itu. Betul, ini fondasi utama buat menghitung harga satuan proyek alat berat Anda. Kayak bahasa universalnya orang tambang dan konstruksi lah. Ini mengakhiri pembahasan slide 1, mari kita lanjut ke slide 2. Nah, di sini mulai menantang. Iya, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Kita bicara soal konsep engineer to fail atau dirancang untuk gagal. Konsep yang bikin banyak engineer sakit kepala. Pasti. Anda mungkin mikir, kalau desain teknisnya sudah brilian, mesin beroperasi mulus, proyek pasti sukses kan? Tapi dokumen ini bilang sebaliknya. Klien Anda bakal langsung buang cetak biru brilian Anda itu ke tempat sampah kalau harga satuan pekerjaannya atau rupiah per meter kubiknya itu melampaui anggaran mereka. Betul. Dan jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ini tuh tekanan psikologis setiap hari buat konsultan dan manajer operasional di lapangan. Tugas Anda bukan cuma bikin alat itu jalan, tapi menjaga margin kontraktor tetap aman tanpa mengorbankan target produksi dan keselamatan kerja. Masuk akal? Nggak bisa asal geber mesin ya? Sama sekali nggak bisa. Anda nggak bisa nyuruh operator memacu ekskavator secara brutal melewati batas amannya cuma buat hemat beberapa ratus rupiah hari ini. Kenapa begitu? Ya, karena besoknya Anda bakal dihantam tagihan perbaikan mesin yang harganya bisa membatalkan seluruh keuntungan Anda di bulan itu. Wah, keseimbangan yang bikin pusing ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 2. Mari kita lanjut ke slide 3. Nah, untuk mencapai keseimbangan yang bikin pusing itu, kita harus paham struktur dasarnya dulu. Slide 3 ini menjabarkan klasifikasi biaya. Rumusnya lumayan simpel sebenarnya kan? Kelihatannya sih begitu. Rumus dasarnya itu, total hourly cost atau total biaya per jam adalah penjumlahan dari owning cost atau biaya kepemilikan yang sifatnya aset statis, ditambah operating cost atau biaya operasi. Nah, kalau yang ini aset dinamis. Biar gampang, kita pakai analogi saja buat Anda yang mendengarkan. Aset statis ini ibarat kerangka tulang dari operasi Anda. Sifatnya kaku dan ya biayanya tetap. Kalau aset dinamisnya, Nah, aset dinamis itu ibarat otot dan darahnya. Dia baru memakan energi saat alat itu benar-benar bekerja di lapangan. Kalau Anda salah hitung salah satunya aja, seluruh postur keuangan Anda bakal langsung runtuh. seram juga ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 3. Mari kita lanjut ke slide 4. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal aset statis tadi. Di slide 4 ini disebut sebagai beban pasti atau fixed cost. Kalau di lapangan kita sering nyebut ini hantu sesungguhnya. Hantu. Kenapa hantu?
Karena beban pasti ini artinya biayanya terus jalan, kayak detak jarum jam yang nggak kenal kompromi. Maksudnya begini, taruhlah hujan badai menghantam lokasi tambang Anda 3 hari berturut-turut. Ekskavator Anda terparkir manis, diam, mesin dingin, nggak mindahin tanah sama sekali. Berarti hemat solar dong. Nah, Anda mungkin mikir gitu, wah bagus nih, kita hemat solar. Tapi realitanya di latar belakang, uang Anda terus kesedot keluar tanpa henti. Ngeri banget ngebayangin. Mesinnya diem, tapi dompetnya bocor terus. Ini mengakhiri pembahasan slide 4. Mari kita lanjut ke slide 5. Pertanyaan teknisnya, dari mana uang itu bisa ngalir keluar pas mesinnya mati? Mari kita bedah ini. Jawabannya ada di depresiasi atau penyusutan nilai aset. Kita pakai metode straight line depreciation. Garis lurus ya? Iya, penyusutan garis lurus. Rumusnya itu harga beli dikurangi nilai sisa, terus hasilnya dibagi umur ekonomis dalam satuan jam. Jangan cuma ngelihat ini sebagai rumus di buku teks ya, Anda harus benar-benar ngerasain dampaknya. Betul. Ayo kita bikin simulasi. Taruhlah, Anda baru saja investasi 2 miliar rupiah buat beli satu ekskavator. Umur ekonomisnya 10.000 jam. Terus pas jadi rongsokan nilainya berapa? Kita asumsikan nilai sisanya 20% atau 400 juta rupiah. Mari kita hitung. 2 miliar kurangi 400 juta itu 1,6 miliar. Terus kita bagi 10.000 jam kerja. Hasilnya, beban depresiasi aktual Anda adalah Rp160.000 per jam. Wah, lumayan banget. Iya. Jadi, setiap jam ekskavator itu eksis di bumi ini, dia makan Rp160.000 dari dompet Anda. Mau nganggur kek, mau kerja kek, hantu depresiasi ini terus nagih. Ini mengakhiri pembahasan slide 5. Mari kita lanjut ke slide 6. Masalahnya, hantu itu nggak datang sendirian. Di balik baja keras alat berat itu, ada realitas hukum dan finansial yang harus dibayar. Kita menyebutnya beban IIT. IIT itu singkatan dari interest, insurance, taxes kan? Tepat. Bunga, asuransi, dan pajak. Memangnya bank yang ngasuh pinjaman 2 miliar tadi peduli kalau proyek Anda kebanjiran? Nggak kan? Mereka tetap nagih. Bener juga. Terus asuransi, Anda wajib ngelindungi aset raksasa ini dari risiko terbakar atau terguling ke jurang. Belum lagi pemerintah yang pasti nagih pajak alat berat. Jadi beban IIT ini cukup gede jatuhnya. Oh, sangat signifikan. Standar estimasi konsultan itu biasanya matok beban ini di kisaran 10-15% dari rata-rata nilai investasi tahunan. Ini biaya pelindung yang sifatnya mutlak. Wow, nggak bisa ditawar ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 6. Mari kita lanjut ke slide 7. Nah, sekarang kita pindah dari aset statis ke aset dinamis. Kita masuk ke operating cost atau biaya operasi. Ini ibarat keran air yang baru dibuka ya? Betul. Aliran dana raksasa ini baru benar-benar terbuka persis pas kunci kontak diputar atau pas engine on. Ini tuh biaya variabel yang geraknya naik turun sangat tergantung dari seberapa keras Anda menyiksa alat tersebut di lapangan. Ini mengakhiri pembahasan slide 7, mari kita lanjut ke slide 8. Terus, begitu mesinnya nyala, monster pertama yang harus dikasih makan apa? Ya, konsumsi bahan bakar. Ini komponen variabel paling besar. Sangat besar dan sangat ditentukan sama yang namanya load factor atau faktor beban kerja. Jujur ya, dulu saya mikir konsumsi solar itu stabil-stabil saja. Yang paling menarik di sini adalah betapa drastisnya perbedaan konsumsi itu di lapangan. Bayangkan saja seorang atlet maraton ya. Kalau dia lari di trek karet yang mulus dan datar, napasnya kan teratur. Santai gitu ya. Iya, ini ibarat ekskavator di medan ideal, yang mungkin cuma butuh 20 liter solar per jam. Tapi bayangkan atlet yang sama dipaksa lari di atas pasir hisap sambil bawa ransel 50 kilo. Gila, itu pasti butuh tenaga 2 kali lipat. Di dunia alat berat, menanjak di kemiringan ekstrim, itu bisa bikin konsumsi solar melonjak nggak terkendali. Jadi 40 liter per jam loh. Tepat. Medan lapangan itu nggak cuma minum bahan bakar Anda, tapi merampoknya. Ngeri. Ini mengakhiri pembahasan slide 8. Mari kita lanjut ke slide 9. Tapi kan bahan bakar doang nggak cukup ya. Kalau solar itu ibarat tenaga ototnya, si otot ini butuh sendi yang licin biar nggak terbakar karena gesekan. Disitulah kita masuk ke komponen pelumas, filter, dan grease. Betul sekali. Ini ibarat perlindungan mekanis yang sifatnya berkelanjutan. Ada oli mesin, oli transmisi, cairan hidrolik. Kalau nggak ada itu gimana? Ya, baja bakal bergesekan langsung sama baja.
bakal menciptakan panas yang akhirnya menghancurkan ruang bakar itu sendiri. Makanya di RAB atau rencana anggaran biaya, biasanya dipatok estimasi biayanya sekitar 10-15% dari total pengeluaran solar harian Anda. Harus disiapkan dari awal ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 9, mari kita lanjut ke slide 10. Selanjutnya, ada biaya siluman lain, kausan komponen fisik yang habis pakai, khususnya ban dan undercarriage atau roda rantai bajanya. Secara teknis, rumusnya simpel. Harga satu set komponen dibagi sama estimasi umur pakai aktual dalam satuan jam. Tunggu. Yang paling menarik di sini adalah Anda harus tahu kalau umur pakai aktual ini sangat amat sensitif sama kondisi jalan angkut atau haul road-nya. Oh, maksudnya jalan yang dilalui truknya. Iya, kalau Anda salah merawat jalannya, ban raksasa yang harganya ratusan juta yang di pabrik dirancang buat tahan 3.000 jam, itu bisa robek kena batu tajam dan hancur di jam ke-1000. Waduh, Bayangkan saja dampak finansialnya kalau Anda tiba-tiba harus ganti ban 3 kali lebih sering dari rencana awal. Arus kas pasti hancur. bikin bangkrut pelan-pelan itu. Ini mengakhiri pembahasan slide 10. Mari kita lanjut ke slide 11. Dan saat komponen-komponen mulai aus, kita tiba pada repair, reserve, dan overhaul. Ini cadangan dana untuk perbaikan berat. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Biaya perbaikan alat berat ini tidak linier, teman-teman. Maksudnya grafiknya nggak naik lurus pelan-pelan gitu? Sama sekali nggak. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, keausan mekanis ini sifatnya eksponensial, mirip banget sama tubuh manusia. Pas masih muda atau alatnya baru dibeli, biaya kesehatannya kan rendah banget. Paling cuma butuh ganti oli dan filter rutin. Tapi begitu alat ini makin tua, Nah, pas mendekati batas umur ekonomisnya, biaya perbaikannya melonjak tajam nyaris vertikal. Karena komponen-komponen utama kayak transmisi, terus pompa hidrolik, itu mulai teriak minta diganti barengan. Kalau Anda meratakan biaya perbaikan ini dari tahun pertama sampai ke-5, ya Anda menipu diri sendiri. menipu arus kas sendiri ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 11. Mari kita lanjut ke slide 12. Oke, elemen biaya operasi yang terakhir ini adalah sistem saraf pusat dari mesin bajanya. Manusia. Slide 12 ngebahas soal kompensasi keahlian, yaitu upah operatornya. Anda kan nggak sekedar membayar waktu mereka ya. Anda itu mengkonversi gaji pokok, tunjangan, dan lemburan bulanan mereka jadi satuan tarif per jam. Estimasinya berapa tuh biasanya? Ya, estimasi dasarnya sekitar Rp50.000 per jam kerja. Itu buat ngebayar seseorang yang ahli menjinakkan monster baja puluhan ton di bibir jurang. Benar juga. Keahlian merekalah yang secara langsung menentukan apakah mesin beroperasi dengan efisien atau malah ngerusak komponen. Ujung-ujungnya manusia lagi ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 12. Mari kita lanjut ke slide 13. Sekarang, mari kita sintesis semua angka pusing tadi. Kita gabung biaya statis dan dinamis menjadi unit cost atau harga satuan. Rumusnya, total biaya armada dalam rupiah per jam dibagi total produksi sistem dalam satuan LCM atau loose cubic meter per jam. Tapi, ada peringatan keras nih di slide ini soal distorsi data. Ini nih kesalahan amatir yang sering banget menjatuhkan kontraktor baru. Anda itu nggak bisa menghitung biaya armada cuma dengan ngambil satu ekskavator ditambah satu dump truck. Memangnya nggak boleh ya? Itu fiksi. Anda wajib menghitung satu ekskavator ditambah seluruh armada truk yang beroperasi melayaninya berdasarkan hitungan match factor. Wah, gimana tuh maksudnya? Kalau Anda ngitung satu ekskavator tanpa ngitung antrian 5 truk di belakangnya, itu kayak Anda ngitung tagihan makan malam cuma porsi Anda sendiri, padahal Anda bawa 10 teman. Curang itu namanya. Ya kan? Semua truk yang ikut ngantri itu minum solar dan makan waktu, dan itu semua masuk ke biaya armada Anda. Wah, ini mencerahkan banget. Ini mengakhiri pembahasan slide 13. Mari kita lanjut ke slide 14. Nah, untuk mencegah kebangkrutan gara-gara salah hitung tadi, konsultan punya alat pamungkas namanya matriks diagnostik konsultan. Ini tuh kayak ngebaca hasil tes darah buat tahu penyakit apa yang ngumpet di dalam mesin Anda. Tepat. Seringkali kan orang mikir, ini di laporan keuangan biaya ban nyumbang 30% pengeluaran operasional. Udah, beli ban murah aja. Padahal salah besar ya. Salah banget. Matriks diagnostik ini malah nunjukin kalau masalahnya bukan di merek bannya, tapi di jalan angkutnya yang penuh batu tajam. Solusi teknisnya ya,
Alokasikan 1 unit motor grader tambahan buat meratakan jalan setiap pagi. Oh, gitu cara bacanya. Contoh lainnya, kalau harga satuan Anda tiba-tiba meroket tinggi gara-gara waktu tunggu ekskavatornya kelamaan, solusinya bukan nambah truk, Terus apa? justru mengurangi armada truk. Jangan buang-buang uang solar buat truk yang kerjanya cuma baris ngantre. Luar biasa. Jadi kita mendiagnosis masalah mekanis lewat gejala finansial ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 14. Mari kita lanjut ke slide 15. Semua perhitungan pelik tadi pada akhirnya bermuara di Draft Engineering Report atau laporan rekayasa. Sistematikanya ada 6 bab. Dimulai dari analisis proyek, pemilihan alat, cycle time atau siklus waktu, optimasi match factor, rencana anggaran biaya, sampai kesimpulan. Dan ingat, ini bukan sekedar laporan tebal buat dilaciin ya. Terus buat apa? Ini amunisi utama Anda buat virtual defense alias sidang pertahanan. Klien Anda bakal menginterogasi tiap baris angka yang Anda ajukan. Kalau Anda nggak bisa ngebela logika di balik setiap rupiah yang Anda minta, coret saja harapan menangin proyek itu. Kejam tapi nyata. Ini mengakhiri pembahasan slide 15. Mari kita lanjut ke slide 16. Nah, kita sekarang masuk ke paruh kedua dari penelusuran mendalam kita. Teorinya sudah, sekarang kita audit studi kasus nyatanya. Jebakan harga satuan fiktif, di mana teori manis di atas kertas nabrak keras medan sesungguhnya. Ini cerita klasik soal gimana arogansi dan salah asumsi di ruang ber-AC itu bisa benar-benar menghancurkan operasi lapangan sampai berkeping-keping. Sangat dramatis ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 16. Mari kita lanjut ke slide 17. Ceritanya ini dimulai dengan sangat manis. Si kontraktor berhasil menangin tender dengan penawaran yang spektakuler, Rp15.000 per meter kubik. Di atas kertas, pakai semua rumus yang kita bahas tadi, angka ini kelihatannya super kompetitif, efisien, dan siap nyetak laba miliaran. Sayangnya, itu cuma fatamorgana finansial saja. Menggiurkan di awal doang ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 17, mari kita lanjut ke slide 18. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, yang paling menarik tuh seberapa cepat ilusinya runtuh. Cuma butuh 30 hari di bulan pertama, proyek itu langsung dihantam krisis. Cuma sebulan? Iya, mereka langsung defisit parah, dana cadangan operasionalnya menguap tanpa sisa, arus kas berbalik jadi negatif, dan yang paling horor, deretan mesin raksasa itu terancam mati total karena kontraktor benar-benar kehabisan uang tunai buat beli solar. Menang tender tapi bangkrut dalam 30 hari. Itu gila sih. Ini mengakhiri pembahasan slide 18. Mari kita lanjut ke slide 19. Terus, gimana kekacauan epik ini bisa terjadi? Mari kita bedah pakai audit forensik RAB. Auditornya membagi investigasi ini jadi 2 fokus utama. Investigasi pertama menyoroti variabel waktu. Ini penyebut di rumusnya ya, yang menentukan kapasitas produksi aktual. Nah, investigasi kedua ngebahas variabel tenaga, alias si pembilang, yang menentukan seberapa besar biaya operasi yang harus keluar. Kita mulai dari yang waktu dulu kayaknya ya. Tepat. Ini mengakhiri pembahasan slide 19. Mari kita lanjut ke slide 20. Temuan auditor buat variabel waktu ini benar-benar bikin geleng kepala. Ada kesalahan asumsi pertama, ilusi waktu sempurna. Percaya nggak, kontraktor ini nyusun RAB pakai asumsi efisiensi 100%. 100%. Maksudnya si jam full kerja gitu. Iya, mereka hitung kalau dalam 1 jam, alat beratnya bakal kerja brutal selama 60 menit penuh tanpa henti. Tunggu sebentar, saya paham sih orang ngejar margin, tapi berasumsi mesin kerja 60 menit tanpa jeda sedetik pun. Konsultan waras mana yang berani nulis itu di kertas kerjanya? Anda bakal kaget lihat realitas industri ini. Pas tekanannya tinggi buat menang tender dan nyingkirin saingan, rasionalitas sering banget dibuang ke jendela. Astaga. Konsultan bakal muter otak, utak-atik Excel biar hasil akhirnya hijau dan untung, walau itu artinya mereka harus ngelawan hukum fisika. Seakan-akan mesinnya kerja di ruang hampa yang sempurna. Manipulasi angka ya? Ini mengakhiri pembahasan slide 20. Mari kita lanjut ke slide 21. Dan alam semesta itu selalu punya cara buat ngancurin ruang hampa itu. Masuklah kita ke faktor pengurang waktu yang pertama. Realitas alam. Jadwal spreadsheet kontraktor ini buta cuaca. Di bulan pertama, hujan lebat turun, lumpur tebal terbentuk.
Nggak bisa jalan dong alatnya. Ia terpaksa menepi, mesin dimatikan demi keselamatan. Waktu terus berjalan, depresiasi terus nyedot uang, tapi produksinya nol besar. Hantu fixed cost tadi beraksi ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 21. Mari kita lanjut ke slide 22. Lanjut ke faktor pengurang waktu kedua. Ini sering banget diabaikan orang kantoran, namanya batas manusia. Anda bisa saja maksa baja nyala 24 jam, tapi yang duduk di kabin itu kan manusia, berdaging dan berdarah. Butuh istirahat kan? Pasti ada waktu ke toilet, ada transisi ganti shift, dan pastinya ada penurunan konsentrasi gara-gara kelelahan fisik pas yang bolong terik. Penurunan ini pelan tapi pasti, bikin lambat cycle time pergerakan alat mereka. Nggak mungkin secepat robot ya. Ini mengakhiri pembahasan slide 22. Mari kita lanjut ke slide 23. Nah, pas ilusi 60 menit kerja itu ditabrakin sama realitas hujan dan capeknya manusia, hasil auditnya muncul. Efisiensi waktu aktual proyek itu ternyata cuma 75%. Cuma 45 menit yang benar-benar produktif per jamnya. Betul. Dan anak matematikanya fatal. Total produksi per jam terjun bebas di bawah target RAB. Angka penyebut di rumus unit cost kita tadi menyusut drastis. Ini mengakhiri pembahasan slide 23. Mari kita lanjut ke slide 24. Disinilah hal ini menjadi sangat tragis ya. Kesalahan asumsi kedua di variabel tenaga atau biaya operasi. Kontraktornya ini terbukti buta medan karena mereka salah baca brosur panduan dari Caterpillar Performance Handbook. Pertanyaannya, kok bisa sekelompok insinyur salah baca buku manual mereka sendiri? Sebenarnya bukan salah baca, mereka tuh milih buat ngelihat apa yang mau mereka lihat saja. Oh, ceritanya milih best case scenario gitu. Persis, buka tabel spesifikasi, sengaja milih asumsi materialnya tanah gembur, jalannya ke jalan tol datar, bebannya ringan. Kenapa? Karena di baris itu, angka konsumsi BBM-nya paling murah. Mereka nekat ngabaikan gravitasi demi nekan harga tender. Wah, nekat banget. Ini mengakhiri pembahasan slide 24. Mari kita lanjut ke slide 25. Dari manipulasi psikologis itu, lahirlah ilusi efisiensi energi. Mereka dengan PD-nya nulis di RAB kalau load factor armadanya itu rendah atau low load. Berbekal ilusi ini, mereka meramal ekskavator dan truk cuma butuh 20 liter solar per jam. Kelihatannya efisien banget ya di kertas. Sangat. Ini mengakhiri pembahasan slide 25. Mari kita lanjut ke slide 26. Tapi, begitu roda raksasanya benar-benar nyentuh lumpur tambang, ilusinya hancur berantakan. Armada truk mereka kan gak lagi pawai di jalan tol. Terus medannya gimana aslinya? Mereka dipaksa nanjak curam, kemiringan ekstrim 10%, merayap naik sambil bawa muatan penuh, berjuang mati-matian melawan gravitasi bumi yang gak ada ampunnya. Beban maksimal berarti itu. Ini mengakhiri pembahasan slide 26. Mari kita lanjut ke slide 27. Realitas pembakaran mesin gak bisa dibohongi ya. Karena dipaksa kerja di tanjakan dengan muatan penuh, mesin langsung nyentuh batas beban puncak maksimal. High load kan jadinya? Betul. Audit menemukan kalau load factor aktual sama sekali bukan rendah, tapi tinggi. Dampaknya, konsumsi BBM melonjak liar. Dari asumsi awal yang cuma 20 liter, mesin itu nenggak 35 liter solar per jam. Angka pembilang di rumus kita bengkak nyaris 2 kali lipat. Dompet makin tipis ya? Tipis banget. Ini mengakhiri pembahasan slide 27. Mari kita lanjut ke slide 28. Mari kita satukan dua petaka ini. Dampak matematika dari kesalahan ini menciptakan efek ganda yang mematikan buat kelangsungan hidup perusahaan. Di sisi atas rumus, si pembilang, total biaya armada meledak nggak karuan karena konsumsi BBM naik ke 35 liter per jam. Dan barengan sama itu, di sisi bawah rumus, si penyebutnya total produksinya hancur karena efisiensinya cuma 45 menit per jam gara-gara hujan dan capeknya operator. Biaya melonjak tinggi, hasil kerjanya merosot tajam. Ini mah definisi mutlak dari bencana finansial di buku teks. Bener-bener bencana. Ini mengakhiri pembahasan slide 28. Mari kita lanjut ke slide 29. Akibat dari pembilang yang membengkak gila-gilaan, terus dibagi penyebut yang mengecil, hasil kalkulasi akhirnya, unit cost atau harga satuan aktualnya, itu langsung meledak. Harga realnya melesat jauh, di atas harga tender fiktif 15.000 per meter kubik yang mereka pamerkan di awal bulan.
Margin keuntungannya seketika terhapus ya. Langsung berbalik jadi kerugian masif per jam yang merobek-robek stabilitas arus kas kontraktor secara brutal. Ini mengakhiri pembahasan slide 29. Mari kita lanjut ke slide 30. Untuk Anda yang dari tadi mendengarkan, kesimpulan dari slide terakhir dan studi kasus ini adalah peringatan mutlak. Di atas spreadsheet, matematika itu nggak pernah bohong. 1+1 ya selalu 2. Tapi, asumsi dan ego kitalah yang menyuapkan kebohongan fatal ke dalam rumus jujur itu. Terus dampaknya apa buat tender? Menang tender raksasa dengan angka terendah itu bukan jaminan sukses, itu malah bisa jadi tiket ekspres buat bangkrut. Apalagi kalau fondasi O&O cost yang Anda bela mati-matian ternyata lahir dari ilusi belaka. Wah, closing statement yang sangat menohok. Ini mengakhiri pembahasan slide 30. Luar biasa penjelasan yang benar-benar membuka mata kita semua. Tapi sebelum kita akhiri penelusuran mendalam hari ini, ada satu pemikiran yang mau saya lempar buat Anda. Tadi kita bahas panjang lebar kalau salah satu pengurang efisiensi terbesar itu batas fisik manusia. Kayak kelelahan, transisi shift, atau murni human error. Betul, manusia pasti capek. Nah, kalau proyek tambang modern, makin ke sini menuntut presisi matematis dan beban kerja yang nyaris mustahil ditanggung manusia biasa tanpa henti. Apakah itu berarti masa depan industri ini bahkan sepenuhnya bergantung pada otomatisasi? Apakah armada alat berat robotik atau autonomous fleets tanpa awak itu jadi satu-satunya peluru perak buat ngalahin jebakan harga satuan yang menghancurkan ini? Sesuatu yang kayaknya sangat pantas buat Anda renungkan malam ini. Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih ya, sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu periksa ulang setiap asumsi Anda. Sampai jumpa.